Tafsiran Kejadian 22 ayat 1-19. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya, Tuhan. Tafsiran. Dalam ayat ini, Tuhan menguji iman dan ketaatan Abraham. Pengujian ini bukan sekadar untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Abraham, tetapi juga untuk memperlihatkan ketulusan dan kedalaman iman Abraham. Panggilan Abraham menandakan bahwa Tuhan ingin berbicara secara langsung dan serius kepada Abraham. Respon Abraham yang cepat dengan berkata, "Ya Tuhan," menunjukkan kesiapan dan kerendahan hati Abraham dalam mendengar dan mematuhi perintah Tuhan. Ayat 2. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Tafsiran, ayat ini mengandung perintah yang sangat berat dan menguji iman Abraham hingga batas yang ekstrem. Ishak adalah anak tunggal Abraham dari Sarah, anak yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri dan yang sangat dikasihi oleh Abraham. Perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran adalah sesuatu yang sangat sulit diterima secara manusiawi karena bertentangan dengan naluri seorang ayah yang mencintai anaknya serta janji Tuhan yang sebelumnya menyatakan bahwa keturunan Abraham akan diberkati melalui Ishak. Tanah Moria, tempat yang ditunjuk Tuhan, memiliki makna penting dalam sejarah Alkitab, yang nantinya akan menjadi lokasi Bait Allah di Yerusalem. Ujian ini tidak hanya menguji iman Abraham, tetapi juga menjadi prasyarat untuk penggenapan rencana keselamatan yang lebih besar. Abraham dipanggil untuk mempersembahkan yang paling berharga baginya kepada Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan harus menjadi yang terutama dalam hidupnya, lebih dari semua yang dia miliki, bahkan anaknya sendiri. Sahabatku, dalam perintah ini, kita melihat gambaran tentang pengorbanan terbesar yang akan datang di Perjanjian Baru, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, Anak Allah, di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia. Perintah ini juga menekankan ketaatan total kepada Tuhan, di mana seseorang harus siap untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya, termasuk hal-hal yang paling dicintai. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tafsiran. Dalam ayat ini, kita melihat tindakan ketaatan Abraham yang luar biasa. Tanpa keraguan atau penundaan, Abraham segera bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Tindakan Abraham menunjukkan imannya yang mendalam dan ketaatannya yang mutlak kepada Tuhan, meskipun perintah itu sangat sulit dan tidak masuk akal secara manusiawi. Beberapa hal penting yang dapat diperhatikan dalam ayat 3 ini. 1. Persiapan yang detail. Abraham tidak hanya mematuhi perintah Tuhan, tetapi juga mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujang untuk menemani perjalanan, dan bahkan membelah kayu untuk korban bakaran. Ini menunjukkan bahwa Abraham berkomitmen penuh untuk melaksanakan perintah Tuhan tanpa meninggalkan detail apapun. Kedua, perjalanan ke tanah Moria. Abraham dan rombongannya berangkat ke tempat yang telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu tanah Moria. Ini adalah perjalanan iman yang memerlukan pengorbanan besar dari Abraham, baik secara fisik maupun emosional. Abraham tidak tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini, tetapi dia mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mengikuti arahannya. Ketiga, diamnya Abraham. Alkitab tidak mencatat adanya perlawanan atau pertanyaan dari Abraham mengenai perintah Tuhan ini. Sikap diam Abraham menunjukkan kepasrahannya dan kepercayaannya yang penuh kepada kehendak Tuhan. Ini merupakan contoh dari ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun tidak ada jaminan apapun mengenai hasilnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Abraham menunjukkan bahwa iman sejati tidak hanya dinyatakan dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata yang mencerminkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ayat 4.
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tafsiran ayat ini menunjukkan bahwa perjalanan Abraham ke Tanah Mori memakan waktu 3 hari. Perjalanan yang panjang ini memberi Abraham waktu untuk merenungkan perintah Tuhan yang berat. Namun, tidak ada indikasi bahwa Abraham ragu atau berbalik arah. Ketika pada hari ketiga Abraham melihat tempat yang ditunjuk Tuhan dari kejauhan, itu menandakan bahwa waktu ujian yang sesungguhnya sudah semakin dekat. Perjalanan 3 hari ini juga memberikan gambaran simbolis tentang kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan perintah Tuhan, serta betapa pentingnya iman dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan. Ayat 5. Katanya kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Tafsiran di ayat ini, Abraham memerintahkan kedua bujangnya untuk tinggal sementara dia dan Ishak melanjutkan perjalanan ke gunung. Ini adalah tindakan yang penting karena Abraham ingin melaksanakan perintah Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa gangguan dari orang lain. Kalimat "kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu" ini menunjukkan keyakinan Abraham bahwa mereka berdua akan kembali. Ini menunjukkan iman yang luar biasa, bahwa meskipun Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tetap percaya bahwa Tuhan bisa mengembalikan anaknya atau memberikan jalan keluar lainnya. Tindakan Abraham ini mengajarkan kita tentang ketaatan yang penuh kepercayaan. Abraham memisahkan diri dari bujangnya, yang bisa melambangkan bahwa perjalanan iman terkadang harus dilakukan secara pribadi, dalam keheningan dan pengasingan dari pengaruh dunia luar. Keyakinan Abraham bahwa mereka akan kembali juga mengajarkan kita tentang harapan dan kepercayaan yang harus kita miliki ketika menghadapi ujian dari Tuhan. Iman sejati selalu percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat ini menggambarkan Abraham yang menaruh kayu untuk korban bakaran di atas bahu Ishak, sementara dia sendiri membawa api dan pisau. Tindakan ini memiliki simbolisme yang mendalam. Kayu yang dipikul oleh Ishak bisa dilihat sebagai gambaran Kristus yang memikul salibnya menuju Golgota. Ini adalah salah satu bayangan dalam Perjanjian Lama tentang pengorbanan Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Selain itu, perjalanan bersama-sama antara Abraham dan Ishak menunjukkan kesatuan antara ayah dan anak dalam menghadapi pengorbanan ini, yang juga mencerminkan kesatuan bapa dan anak dalam rencana keselamatan. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Dalam ayat ini, Ishak dengan polos dan lugu bertanya kepada Abraham tentang keberadaan anak domba untuk korban bakaran. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Ishak belum mengetahui bahwa dirinya yang akan dijadikan korban. Pertanyaan Ishak menambah ketegangan dalam narasi ini dan juga memberikan gambaran tentang kepolosan dan ketaatan Ishak kepada ayahnya. Hal ini juga mengingatkan kita akan pentingnya ketulusan dan kepolosan dalam iman, seperti seorang anak yang mempercayai ayahnya. Ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tafsiran jawaban Abraham di ayat ini menunjukkan iman yang luar biasa. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan korban yang diperlukan, meskipun dia sudah tahu bahwa Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan Ishak. Kalimat ini bukan hanya jawaban untuk menenangkan hati Ishak, tetapi juga sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Frasa "demikianlah keduanya berjalan bersama-sama" kembali menekankan kesatuan mereka dalam perjalanan ini yang mencerminkan ketaatan dan kepercayaan yang penuh. Jawaban Abraham bahwa Allah yang akan menyediakan menunjukkan bahwa Abraham percaya pada kedaulatan Tuhan, bahkan dalam situasi yang tidak pasti. Ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana
dan Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan di saat yang tepat. Iman Abraham pada penyediaan Tuhan nantinya akan terbukti benar ketika Tuhan benar-benar menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tafsiran, ayat ini menggambarkan puncak dari ketaatan Abraham. Ketika mereka tiba di tempat yang telah ditunjuk oleh Tuhan, Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, dan mengikat Ishak, lalu meletakkannya di atas mezbah. Perbuatan ini menunjukkan bahwa Abraham bersedia untuk melaksanakan perintah Tuhan sepenuhnya, meskipun itu berarti mengorbankan anaknya yang sangat dia kasihi. Proses mengikat Ishak dan meletakkannya di atas mezbah menunjukkan kerelaan Ishak juga, yang tidak mencatat adanya perlawanan dari dirinya. Ini mencerminkan ketaatan baik dari Abraham maupun Ishak. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tafsiran, di ayat ini, Abraham benar-benar berada di ambang melaksanakan perintah yang paling berat dalam hidupnya. Dengan hati yang berat, tetapi penuh ketaatan, Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Tindakan ini menunjukkan ketaatan Abraham yang total dan pengorbanan dirinya yang begitu besar. Abraham siap untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bahkan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ayat 11-12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tafsiran, di saat-saat yang kritis ini, malaikat Tuhan memanggil Abraham dari langit, menyuruhnya untuk tidak melukai Ishak. Intervensi ini adalah saat yang sangat melegakan, yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berniat benar-benar membiarkan Ishak dibunuh. Tuhan hanya menguji iman dan ketaatan Abraham. Dengan mengatakan sebab telah kuketahui sekarang, Tuhan menunjukkan bahwa Abraham telah lulus ujian dan ketakutannya kepada Tuhan serta ketaatannya telah terbukti. Ini mengajarkan bahwa Tuhan terkadang menguji kita untuk mengungkapkan dan memperdalam iman kita. Tetapi Dia juga setia dan tidak akan membiarkan kita menghadapi ujian yang melampaui kemampuan kita. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tafsiran, setelah perintah untuk tidak menyakiti Ishak, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Domba jantan ini adalah penyediaan Tuhan sebagai pengganti Ishak. Domba jantan ini melambangkan Yesus Kristus yang menjadi korban pengganti untuk dosa-dosa manusia. Pengganti ini adalah bukti nyata dari kasih dan pemeliharaan Tuhan, yang tidak hanya menguji tetapi juga menyediakan jalan keluar. Persembahan domba jantan ini menegaskan bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan di saat-saat paling sulit dalam hidup kita. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tafsiran, setelah peristiwa ini, Abraham menamai tempat itu Yahweh Jireh atau Tuhan akan menyediakan. Nama ini menjadi pengingat abadi akan kesetiaan dan penyediaan Tuhan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Tempat ini menjadi simbol kepercayaan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan di saat yang tepat. Frasa di atas gunung Tuhan akan disediakan menjadi pepatah yang menyatakan bahwa di tempat-tempat pengorbanan dan ujian, Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan. Ini mengajarkan bahwa di dalam iman, kita dapat mempercayai bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana hal itu akan terjadi. Melalui peristiwa ini, kita melihat bahwa Tuhan adalah penyedia yang setia, dan bahwa iman yang sejati melibatkan ketaatan yang total, sekalipun dalam situasi yang paling sulit. Ayat 15-16.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tafsiran. Dalam ayat ini, Tuhan berbicara kembali melalui malaikat Tuhan kepada Abraham, menyatakan janjinya. Tuhan memulai dengan sumpah yang dalam tradisi Alkitab adalah tindakan yang sangat serius dan pasti. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Ini menekankan kekuatan dan kepastian dari janji Tuhan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat menghargai ketaatan dan kesetiaan Abraham, karena Abraham tidak menahan anaknya, Ishak, yang sangat dia kasihi. Tuhan mengakui dan menghargai ketaatan yang radikal ini. Ayat 17, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Tafsiran. Tuhan memberikan janji berkat yang luar biasa kepada Abraham sebagai balasan atas ketaatannya. Janji ini mencakup dua hal utama: keturunan yang banyak dan kekuatan yang besar. Keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut, sebuah metafora untuk menggambarkan jumlah yang tak terhitung. Selain itu, keturunan Abraham juga akan menjadi kuat, menduduki kota-kota musuh mereka. Ini merupakan janji kemenangan dan kekuasaan yang di kemudian hari digenapi dalam sejarah Israel dan lebih luas lagi dalam umat Allah melalui iman. Ayat 18, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Tafsiran. Janji ini tidak hanya terbatas pada keturunan fisik Abraham, tetapi juga pada berkat yang akan menyebar ke seluruh dunia melalui keturunannya. Ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus, yang melaluinya semua bangsa di bumi diberkati. Ketaatan Abraham membawa berkat yang jauh melampaui keluarganya sendiri, mencakup seluruh umat manusia. Ayat ini menekankan dampak dari ketaatan yang setia kepada Tuhan. Itu bisa membawa berkat yang meluas ke banyak orang dan generasi berikutnya. Ayat 19. "Kemudian Abraham kembali kepada bujang-bujangnya, dan mereka bangkit dan pergi bersama-sama ke Bersheba, dan Abraham tinggal di Bersheba." Tafsiran. Setelah semua ini terjadi, Abraham kembali ke tempat di mana bujang-bujangnya menunggu, dan mereka bersama-sama pergi ke Bersheba. Ini menandai kembalinya Abraham ke kehidupan normal setelah ujian besar itu. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah ujian besar, Tuhan memulihkan Abraham dan mengembalikannya ke kehidupan sehari-hari dengan berkat yang baru. Bersheba menjadi tempat tinggal Abraham, sebuah tempat yang nantinya akan menjadi penting dalam sejarah Israel. Sahabatku, secara keseluruhan, peristiwa dalam Kejadian 22 ayat 1-19 menunjukkan bahwa ketaatan total kepada Tuhan membawa janji-janji yang besar dan berkat yang melimpah, tidak hanya untuk orang yang taat, tetapi juga untuk banyak orang di sekitarnya dan generasi berikutnya. Ketaatan Abraham menjadi dasar dari perjanjian Tuhan dengan Israel dan menjadi contoh bagi semua orang percaya tentang pentingnya iman dan ketaatan kepada Tuhan. Amin.